Dan hari ini ya memang nuansanya udah kayak mau libur gitu ya, karena besok kan kita libur ya. Siapa yang mau menikmati libur besok hari? Today is the holiday vibe, yeah. Tomorrow is over. Ada yang sudah berencana pengen tidur seharian? Anyone plans to Hibernasi? sleep the whole day through tomorrow? Ya saya harap jangan ya, nikmati. We can't because we have a kids, you know. Oke, siapa yang setuju bahwa setiap orang pengen bahagia? Who of you agrees here that everyone Yeah. wants to be happy? Mau yang kecil, mau yang maksudnya masih usia muda sampai yang tua, semuanya pengen bahagia, betul? People who are young to people who are old, everyone wants to be happy, yes or no? Setuju ya? Yeah. Ada orang menikah, kenapa menikah dengan dia? Karena saya merasa bahagia dengan dia. When gitu ya. when someone asks you, why did you marry him? Or because I feel happy when Iya, I'm with belum him. tahu aja nanti waktu menikah. Ya. We don't know what happens after the marriage, yeah, after the wedding. Oke, just kidding ya. Oke, jadi kalau setiap kita setuju bahwa kita setiap orang ingin bahagia, So everybody wants to be happy. dan pasti setiap orang memiliki definisi yang berbeda tentang bahagia. Setuju ya? And for sure, everyone has a different definition of happiness. Sebagian orang mungkin bahagia ketika memiliki iPhone terbaru. Maybe you're happy you have the latest iPhone. Bahagia ketika memiliki rumah sendiri atas nama sendiri, mobil dan uang yang banyak. Maybe you're happy when you have your own house, you have your own car, and you have lots of money. Ketika kita memiliki karir yang meningkat dan dihormati banyak orang. Or maybe you're on the very high career ladder, yeah? And many people respect you. Iya, dan mungkin juga kita ada beberapa orang yang bahagia ketika mereka terkenal dan memiliki followers ribuan atau jutaan gitu Or ya. maybe you're famous, you have thousands or millions of followers. Dan bagi orang muda mungkin bahagia ketika memiliki pacar yang cantik atau yang ganteng, yang kayak artis-artis Korea begitulah ya. Or maybe when you are young, maybe you are very happy when you have a beautiful or a handsome boyfriend or girlfriend. Tapi saya pernah melihat ini waktu lama ya, waktu dulu ya, karena dulu ada becak ya, sekarang kan nggak ada becak ya. Tapi saya melihat ada kebahagiaan yang saya lihat di tukang becak ketika dia bisa makan dan bisa tidur nyenyak, ngorok lagi di becaknya. Becak. Apa itu becak? Rickshaw. Yeah. Wow. Yeah. Rickshaw. The point is, even when you're riding on a rickshaw and you're Jadi bagi tukang becak, even when dia makan enak dan bisa tidur nyenyak di becaknya, itu adalah bahagia. for a rickshaw driver, if you can eat well and you sleep well, that is happiness for him. Ya, jadi ada bahagia itu ada yang bilang sederhana, tapi ada yang melihat bahwa bahagia itu sesuatu yang harus ditempuh dengan kerja keras. So happiness can be something that's simple, but happiness can also be something that you strive for. Ya, tapi tahukah Anda bahwa Tuhan ingin setiap kita tuh bahagia? But did you know that God wants every one of us to be happy? Ya, jadi jangan bilang saya berhak untuk bahagia, saya nggak mau menerima hidup yang enggak. Tapi Tuhan ingin, memang Tuhan ingin kita bahagia. God wants us to be happy. Nah, jadi dalam minggu ini dan juga minggu besok kita akan merenungkan firman Tuhan tentang kebahagiaan itu sendiri. So this week and next week, we will talk about happiness. Karena kita masih dalam seri daripada Sermon on the Mount atau khotbah di bukit. So we are still on Sermon on the Mount. Oke, so yang pengen bahagia bisa angkat tangan. Everyone who wants to be happy, Oke, raise your just be hand. ready, bersiap-siap mendengar apa Be yang ready. Tuhan mau Yeah. untuk kita bisa memperoleh kebahagiaan. Oke, mari sama-sama kita buka di dalam Matius 5 ayat 1 sampai 12. Matthew chapter 5 verses 1 to 12. Iya. Mungkin sebagian dari kita sudah pernah mendengarnya, tapi ini sepertinya sederhana, namun di balik ini semua ada makna yang dalam yang mungkin gak semua menyadari kenapa Tuhan memulai kitab pertama di dalam perjanjian baru dengan khotbah ucapan bahagia. So this looks simple, but behind this there is a very deep meaning as to why Jesus began his ministry with the Sermon on the Mount, with the Okay. Beatitudes. Ya, saya akan bacakan di dalam bahasa Indonesia. So Ya. Pastor Manuel will read in Indonesian. Oke, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Dan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah.
Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Oke, Ibu mungkin bisa baca? Mau dibaca? Okay. Matthew chapter 5 verses 1 to 12, NIV. Now when Jesus saw the crowds, he went up on a mountainside and sat down. His disciples came to him and he began to teach them. He said, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven, for in the same way they persecuted the prophets who were before you." Ya, bagi Anda yang bisa bahasa Inggris bisa melihat perbedaan ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia diterjemahkannya dengan berbahagialah. Tapi dalam bahasa Inggris, blessed, Yeah, diberkati. blessed or happy, yeah, in the Indonesian. Ya. Baik, nah jadi dari perikop tersebut kata bahagia dalam bahasa Yunaninya disebutnya yaitu makarios atau diberkati. So the Greek word is makarios, happy, which means blessed, happy, lucky, full of happiness. Ya, jadi penuh dengan kegembiraan, kebahagiaan dan beruntung ya. Nah, perikop tersebut menjelaskan bahwa sangatlah mungkin, bagi yang merasa aduh saya pengen bahagia. Jadi dari perikop tersebut mengajarkan bahwa sangat mungkin bagi manusia untuk benar-benar bahagia. So the passage explains that it is possible for humans to be truly happy. Saya tahu beberapa orang mungkin mengalami berbagai macam proses kehidupan yang cukup berat, tapi firman Tuhan bilang sangat mungkin untuk manusia itu benar-benar bahagia. So maybe the circumstances that you are living right now is not so happy, maybe it's heavy and full of grief or trouble, but Jesus says it is possible for you to live happy. Jadi inti dari khotbah di bukit sebenarnya untuk membuat orang bahagia dan diberkati. So the point of the Sermon on the Mount is to make people be able to live happy and blessed lives. Jadi pengertian daripada makarios itu atau diberkati berkaitan dengan kepuasan batin yang tidak terpengaruh oleh keadaan. So the full meaning of the term makarios relates to an inner satisfaction that is not affected by circumstances. Jadi kebahagiaan itulah yang diinginkan Allah bagi kita anak-anaknya, yaitu suatu keadaan sukacita dan sejahtera yang tidak bergantung pada keadaan fisik dan sesuatu hal yang bersifat sementara. So this is the kind of happiness that God desires for us, His children. It's a state of joy and well-being that does not depend on physical circumstances. Ya, jadi kalau Anda bisa datang hari ini walaupun hujan-hujanan, tadi ada yang kehujanan? So you made it here despite the rain. So Anda berbahagia. You are happy and blessed. Anda luar biasa. You are Ya. extraordinary. Karena Anda ke gereja nggak dipengaruhi oleh hujan kah, ada sedikit petir kah, banjir kah, tapi Anda tetap pergi, Anda luar biasa. Because the external circumstances may be raining and lightning, but you are still here. You made it. Ya, bagi volunteer memang harus datang ya. Nggak ada alasan, aduh Kak Nana, maaf nih. Gitu ya, nggak ada alasan kayak gitu. Tapi bagi jemaat yang bisa datang tanpa mereka ada tugas sebagai volunteer dan mereka datang, itu luar biasa. Of course, as volunteers, we are required to come, but you as the people who are not required to come, but you made it still. So good. Luar biasa. Oke, nah sekarang apa sih yang sebenarnya terjadi? Kenapa di awal dari khotbah Yesus, dia menyampaikan tentang berkat dan bahagia? So why did Jesus start with blessings and happiness? Jadi kalau kita melihat konteks dari Alkitabnya, So when we look at the biblical context, nah jadi Matius ini ditulis oleh muridnya Tuhan Yesus yang namanya si Matius atau dikenal di Alkitab dikatakan Lewi. so the book of Matthew was written by one of Jesus' own disciples named Matthew, aka Levi. Atau kalau bisa kita lihat Matius 1, 2, dan 3 itu bicara tentang silsilah dan kelahiran Yesus, kemudian pertumbuhan Yesus sehingga menjadi dewasa. So Matthew chapter 1, 2, and 3 is talking about the genealogy of Jesus and his life, yeah? Dan akhirnya di Matius 5 dikatakan bahwa dia berkhotbah. And then it starts from chapter 5, he began to preach. Oke, sebagai wawasan saja bahwa
perjanjian lama nih, kalau misal buka Alkitab, dilihat perjanjian lama, dari kitab terakhir sampai perjanjian baru kitab pertama, itu butuh waktu atau ada rentang waktu 400 tahun. So as a background, in between the close of the Old Testament and the beginning of the New Testament, there was a 400-year period. 400 tahun. 400 years. Dan di masa itu tidak ada pewahyuan Tuhan. And during that 400 years, there was no revelation from God at all. Beberapa sumber mengatakan di masa-masa itu adalah masa kegelapan. It was a period of darkness, no revelation from God. Dan ada sumber yang mengatakan bahwa itu adalah masa keheningan, silent 400 tahun. 400-year period of silence. Namun di masa itu suasana politik, keagamaan dan sosial di Timur Tengah di Palestina berubah secara signifikan. So that was the time when the political, religious, and social atmosphere in Palestine changed considerably. Ya, jadi apa yang Yesus mau katakan di sini itu terhubung dengan apa yang terjadi di Perjanjian Lama. So what Jesus was talking about, it had something to do with the Old Testament. Oke, saya mau ajak kita melihat ada bagan yang saya coba bikinkan. So there is a chart. Mungkin bisa coba ditampilkan, Elang. Oke, jadi kalau kita bisa lihat ini perjanjian lama dan ini perjanjian baru. Nah, jadi kalau kita lihat nanti yang buka Alkitab, lihat di Maleakhi 4 ayat 6. So this shows the difference between the Old Testament and the New Testament. On the left is the Old and on the right is the New. And the Old ends with Malachi. Ya, jadi di kitab Maleakhi 4 ayat 6 itu ayat terakhir daripada perjanjian lama. Malachi 4:6 is the last verse of the Old Testament. Dikatakan seperti ini, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Nah, dalam versi bahasa Inggris ditulisnya otherwise I will come and strike the land with a curse. So Malachi 4:6, then he will turn the hearts of the fathers to their children and the hearts of the children to their fathers, lest I come and smite the earth and destroy it, or I will come and strike the land with a curse. Jadi dalam perjanjian lama diakhiri dengan peringatan dari Allah akan ada kutuk. So the Old Testament ends with God's warning of curses. Nah, di khotbah Yesus yang pertama atau di kitab pertama daripada perjanjian baru dikatakan bahwa khotbah besar pertama dalam perjanjian baru dimulai dengan serangkaian berkat yang disebut dengan ucapan bahagia yang tadi kita sudah baca. But in juxtaposition, the New Testament begins with God's promise of blessing. Nah, jadi perjanjian baru diawali dengan janji Allah akan berkat. So God's promises of blessing starts with. Nah, sekarang kita lihat bahwa di perjanjian lama apa yang mengakibatkan adanya kutuk. So what happened in the Old Testament that resulted in curse? Karena itu bicara tentang kisah Adam yang sangat tragis. So it was the tragic story of Adam Dalam kitab Kejadian, in Genesis. di mana Adam bukan hanya sekedar manusia pertama di bumi, So Adam was not only the first man on tapi dia earth, juga seorang raja. but he was also the first king. Karena dia diberi kekuasaan atas seluruh bumi untuk menaklukkan dan memerintah. Because he was given dominion over the earth to subdue and to rule the earth. Namun apa yang kita lihat di dalam Alkitab, So that's what we see in bahwa the dia Bible. jatuh setelah dia mulai memerintah. He fell he fell very soon after he began reigning. Dan kejatuhannya itu membawa kutuk. And that fall, it came with it a curse. Jadi bisa bayangkan kejadian awal dari peristiwa jatuhnya manusia itu mengakibatkan kutuk. Dan di akhir Tuhan memperingatkan bahwa ada kutuk. Menyambung dari apa yang terjadi dalam peristiwa Adam. So Adam as the first man, with his fall, he brought about the curse on us. Nah, namun apa yang kita lihat di dalam perjanjian baru, bahwa itu dimulai dengan menyatakan tentang manusia baru atau yang berdaulat, yaitu Adam yang kedua, yaitu Yesus. But the New Testament begins by declaring a new sovereign man who is Jesus, the second Adam. Yang tidak akan jatuh ke dalam dosa dan yang akan membawa berkat dan bukan kutukan. And Jesus will never fall, so he will not bring curses on us other than blessings. Makanya di Alkitab dikatakan bahwa Yesus adalah Adam kedua yang juga merupakan Adam yang terakhir. Dan setelah dia tidak ada lagi penguasa lain. So Jesus is the second Adam, but he was also the last Adam, and after him there will be no more rulers. Jadi kalau kita bisa lihat bahwa raja pertama berdosa dan meninggalkan kutuk, namun di dalam perjanjian baru raja yang terakhir yaitu Yesus tidak berdosa dan dia meninggalkan blessing, berkat.
So the first King Adam sinned and left behind a curse for us. But the last King Jesus was sinless and he left behind a blessing. Nah, Adam yang pertama diuji di taman yang indah. Can you imagine? Di taman yang indah, tapi dia gagal. Adam was tested in a beautiful garden, but yet he failed. Ya, Adam yang kedua diuji di padang gurun yang benar-benar mengancam secara fisik dan segala hal itu mengancam, namun dia berhasil melewatinya. The second Adam, Jesus, was tested in the harshest of wilderness, but yet he overcame. Adam yang pertama adalah seorang pencuri, disuruh jangan ambil, diambil, jangan makan, dimakan gitu ya. Jadi dia pencuri dan dia diusir dari Taman Firdaus itu. The first Adam was a thief. Why? Because he was told not to eat, he was told not to take, but he took. He was a thief. He was expelled from paradise. Tapi Anda bisa lihat di Adam yang kedua itu Yesus, dia nggak mencuri, namun dia berpaling kepada seorang pencuri di kayu salib yang tergantung bersama dengan dia dan berkata apa? Hari ini kamu akan bersama-sama denganku di surga. But Jesus, the second Adam, he turned to the thief on the cross at his side and said, "Today you will be with me in paradise." Jadi perjanjian lama, kitab generasi Adam diakhiri dengan kutukan, namun di perjanjian baru, kitab generasi Yesus Kristus diakhiri dengan janji. Dan dikatakan di dalam Wahyu, tidak akan ada lagi kutukan. So the Old Testament, which was Adam's book, ends with a curse, and the New Testament, the book of Jesus Christ, ends with a promise, there will be no more curse in Revelation 22:3. Jadi bagi Anda yang masih merasa kayaknya saya masih punya kutukan gitu ya. So maybe you are still feeling like, maybe I'm still under a curse. Nah, saya mau bilang kabar bahagianya adalah bahwa di dalam Yesus tidak ada lagi kutukan. But in Jesus there is no more curse. Tidak ada lagi kutukan. No more curse. Kalau Anda merasa bahwa kehidupan saya kok berpolanya sama ya, orang tua saya lakukan ini, kakak saya lakukan ini, saya lakukan ini, kayaknya kehidupannya polanya sama. Dan tapi saya mau katakan bahwa di dalam Yesus tidak ada kutukan dan engkau berhak untuk mengatakan engkau umat pemenang. If you feel like you're living under a generational curse, but in truth, under Jesus, you no longer live under the curse. Nah, kita bisa lihat lagi di perjanjian lama, Allah menyatakan hukumnya di Gunung Sinai yang menunjukkan kemahakuasaan Allah dan otoritasnya yang disertai dengan guntur dan kilat serta peringatannya akan penghakiman dan kutukan. In the Old Testament, God declared his law on Mount Sinai, which was conveyed by showing God's omnipotence and his authority, accompanied by his thunder and lightning, as well as his warning of judgment and curse. Tapi kita bisa lihat di perjanjian baru, Allah menyatakan rahmat dan anugerahnya, keselamatan dan pemulihannya, serta janji kedamaian dan berkatnya di Gunung Sion. But God's New Testament reveals his grace, his salvation and restoration, as well as his promise of peace and blessings on Mount Zion. Jadi hukum Allah yang Allah tetapkan di dalam perjanjian lama itu menunjukkan bahwa manusia itu butuh keselamatan. So God's law in the Old Testament shows man's need for salvation. Nah, pesan Allah dan perjanjian baru menawarkan juru selamat, yaitu Yesus Kristus kepada dunia. But God's message in the New Testament offers a savior, the Lord Jesus. Dan kita bisa lihat di dalam bagian terakhir, perjanjian lama memberikan hukum untuk menunjukkan kepada manusia kesengsaraannya, bahwa dia nggak mampu menjalani apa yang Allah inginkan dalam kehidupan manusia dengan kekuatannya. So the Old Testament gave the law to show man his miserable state. Yeah, he was never able to achieve where God wants him to be through the law. Namun dalam perjanjian baru memberikan kehidupan untuk menunjukkan kepada manusia kebahagiaannya. But the New Testament gives life to show man the way to his happiness. Saya pengen pagi hari ini kita sama-sama memahami bahwa Tuhan ingin kamu bahagia. So let's come to understand today that God wants you to be happy. Nah, khotbah Yesus yang pertama dan terbesar dimulai dengan, kalau kita tadi ingat, menggemakan dan mengulang-ulang tema kebahagiaan yang merupakan awal yang cocok untuk memulai perjanjian baru, yaitu Injil atau kabar baik. So Jesus' first and greatest sermon begins by echoing and repeating the theme of happiness, which is a fitting start to the New Testament, yeah? Corresponding to the gospel is good news. Nah, jadi kalau kita melihat ada pengulangan dan diulang lagi, digemakan lagi, so it's mean ada sesuatu hal yang sangat penting di situ. So when something is repeated over and over again, then you know that it's something very important. Nah, dijelaskan beberapa syarat yang harus dipenuhi jikalau kita ingin menerima kebahagiaan dan berkat-berkat dari kerajaan Allah. Kita harus mau dituntun oleh cara dan nilainya Allah yang dinyatakan dalam Alkitab dan bukan oleh cara
dan nilai dunia ini. Okay, so it explains several conditions that must be met. If you want to receive happiness and blessings from the kingdom of God, we must be guided by God's ways and values revealed in the Bible and not by the ways and values of the world. Oke, nah sekarang kita lihat kembali ke Matius 5 ayat 1. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Nah, ini ada hal yang penting di sini. So chapter 5, verse 1 and 2. Now when Jesus saw the crowds, he went up on the mountainside and sat down. His disciples came to him and he began to teach them. Jadi Matius ini seorang pemungut cukai So Matthew was a tax collector, yang bertobat. but he repented. Nah, dan mengikuti Yesus dan menjadi muridnya. He followed Jesus, became his disciple. Jadi kita bisa lihat ada hal kekasan daripada Matius ini. So it was something special about Matthew. Sebagai seorang orang yang berhubungan dengan akuntansi lah ya, orang yang berpikir dengan logical, perhitungan dan lain sebagainya, kita bisa melihat bahwa ketika dia mencantumkan sesuatu di dalam tulisannya, berarti ada sesuatu hal yang memang penting di situ. So remember that Matthew was a tax collector, so he deals with accounts. He's a very logical-minded person. So that's why when he writes something down, you need to pay attention to it. Ya, nah sekarang kita bisa melihat, dikatakan bahwa Yesus melihat orang banyak itu. So when Jesus saw the crowds, Nah kita bisa lihat bahwa di dalam perjanjian baru, di dalam Injil, kitab Injil dikatakan bahwa Yesus mudah hatinya tergerak oleh belas kasihan. so we find many instances when Jesus' heart was moved with compassion whenever he saw the crowds. Dan kita lihat lagi bahwa Matius mencatat bahwa setelah Yesus naik ke atas bukit, maka ia duduk. So Jesus recorded that when Jesus went up the hill, Matthew recorded, when Jesus went up the hill, he sat down. Nah ini ada maksud dari cara yang Yesus lakukan. Karena dalam budaya Yahudi, seorang rabi atau guru biasanya duduk ketika dia mengajar. So why did Jesus sit? It says that in Jewish culture, a rabbi usually sat down when he taught. Jika dia berbicara sambil berdiri atau berjalan, apa yang dikatakannya dianggap informal atau tidak resmi. So if he speaks while standing or walking, whatever he says is not official nor is it formal. Namun ketika dia duduk, apa yang dia katakan berarti berwibawa dan resmi. But when he sat down, what he said was authoritative and official. Tapi bukan berarti kita berdua yang berdiri di sini berarti nggak resmi ya. Doesn't mean that we are unofficial because we are standing up. Oke, mungkin Anda yang masih ingat ketika disiarkan di TV atau lain sebagainya, dalam kewibawaan Paus, ketika Paus Katolik Roma memberikan pernyataan resmi, apa yang dikatakan ia berbicara ex cathedra, yang berarti secara harfiah berbicara dari kursinya. If we observe a papal authority, when the Roman Catholic Pope makes an official statement, he's said to speak ex cathedra, which means literally speaking from his chair. Nah, jadi ketika Yesus duduk dan menyampaikan khotbah di bukit, berarti ia berbicara di kursi ilahinya dengan otoritas mutlak sebagai raja yang berdaulat. So when Jesus sat down and delivered the Sermon on the Mount, he spoke from his divine seat with absolute authority as sovereign king. Jadi Matius nggak cuma tulis begitu aja, bukan sesuatu hal yang sambil lalu begitu aja, enggak. Tapi ada makna daripada kenapa dikatakan Yesus duduk dan dia mulai berbicara. So there is significant detail on everything that the Bible says. Yeah, every single little detail, like sitting down or standing up, there is a meaning to it. Ya, jadi ada sesuatu hal yang memang resmi yang dikatakan dan bukan sesuatu hal yang bisa dipandang rendah. So this is an authoritative thing. It's not something that we can look down upon. It's something Okay. that we need to. Baik, sekarang kita masuk ke dalam 5 alasan kenapa khotbah di bukit ini penting. Kenapa tentang beatitudes atau ucapan bahagia ini penting. So why is the Beatitudes important? There are at least 5 reasons. Jadi yang pertama, ini menunjukkan pentingnya kelahiran baru. It shows the importance of the new birth first. Anda bisa lihat bahwa ini standarnya tinggi atau biasa-biasa aja. So do you think this is a high standard or is just like a normal thing? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Blessed is the poor. Siapa yang pengen miskin? Anyone wants to be poor? Siapa yang pengen mengalami penganiayaan? Who wants to be persecuted?
Semua orang pasti pengen sesuatu hal yang baik-baik saja, betul? Every one of us wants a smooth sailing life, yeah? Namun kenapa Yesus menyatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah? But why does Jesus say, blessed is the poor? Ada makna bahwa itu penting tentang sesuatu kelahiran baru. So it shows the importance of new birth. Karena standar-standar tinggi kerajaan Allah yang Yesus ajarkan tidak bisa dipenuhi oleh kemampuan manusia yang terbatas. So the high standards of the kingdom of God that Jesus taught cannot be met through our limited human abilities. Jadi kekristenan bukan bicara tentang agama, agama itu bicara tentang manusia yang mencari Allah, tapi kekristenan bicara Allah yang mencari manusia. So religion is talking about us as human beings seeking God, but Christianity is not mere religion. Nah, jadi kalau manusia mencari Allah itu dan melakukan apa yang sesuai dengan kehendaknya Allah, it's impossible. So maybe if we as humans wanting to please God with using our own efforts is impossible. Satu hal yang luar biasa dalam iman Kristen yaitu Allah yang mendekatkan diri dan menyatakan dirinya kepada manusia. So one extraordinary thing about Christianity is God comes and becomes close to Nah, us. hanya mereka yang mengalami kelahiran baru melalui Yesus Kristus yang dapat memenuhi apa yang Yesus sampaikan. So only those who experience new birth through Jesus can fulfill these demands. Nah, Anda bisa bayangkan kalau nanti Anda mulai baca di dalam perjanjian lama, standar kebenaran khotbah Yesus di bukit jauh melampaui standar Musa dalam hukum Taurat. Di mana di dalam standar kerajaan Allah yang Yesus ajarkan, menuntut tidak hanya tindakan yang benar, namun juga sikap yang benar. So what Jesus taught on the Sermon of the Mount, the standard of truth goes far beyond the Mosaic law, yeah? So the standard of the kingdom that Jesus taught required not only right actions. Nah, bisa ingat, jangan membunuh, The first one was do not murder. jangan mencuri, Do not take jangan mengucapkan saksi dusta. what doesn't belong to you and do not... Kekuatan manusia mungkin bisa melakukannya dengan tindakan. So if you are a human being, maybe you can try to reach those. Do not murder, do not... what is it? Do not take what does not belong to you. Dengan kekuatan sendiri. With your own strength, yes, maybe you can. Tapi hatimu mungkin berbeda. But maybe your heart inside, you really want to steal, you really want to murder. Jadi standar yang Yesus sampaikan adalah bukan cuma perbuatanmu, tapi hatimu harus benar di hadapan Allah. So what Jesus taught was not only your actions, but what is your attitude? Bukan hanya manusia berbuat benar, namun juga bahwa mereka dibenarkan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Not that you do right, but that you are justified by God through Jesus Christ. Jadi kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi di sini, bahwa Allah tahu bahwa manusia akan putus asa ketika dia di luar daripada Allah. So God knows that through the law, humans will despair without Jesus. Dan apa yang kita tadi baca tentang berkat dan diberkati atau misal berbahagia, yang Yesus tawarkan itu tidak tergantung pada usaha diri kita sendiri atau kebenaran diri sendiri, namun pada keadaan baru yang Tuhan berikan melalui kelahiran baru di dalam Yesus Kristus. So what Jesus offers do not depend on self-effort or self-righteousness, but on the new state that God provides through the new birth. Bisa paham sampai sini? Yes. Saya mengalami kehidupan saya banyak diubahkan. Saya tadinya ngomong kasar, semua kebiasaan-kebiasaan buruk, dan lain sebagainya. Namun ketika saya lahir baru, ada kemampuan untuk saya bisa menolak mengatakan tidak pada kebiasaan buruk, atau menolak dengan terang kepada teman-teman saya misalnya mau mengajak dan lain sebagainya. Karena ada peristiwa kelahiran baru yang memampukan saya. Kuasa Roh Kudus yang memampukan kita untuk berkata tidak pada itu semua. There should be a difference between before you had your new birth to after. When Pastor Emmanuel, before he had his new birth, he used to curse and he used to do strange things, but now he experienced the power and the change. Di dalam Alpha 2 minggu lalu kita bahas tentang pengampunan. During Alpha course, we were talking about forgiveness. Tuhan bilang ampunilah. God says forgive. Berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Pray for those who persecute you. Gila nggak? Is that crazy or what? Itu bertolakan dengan dunia. Dunia bilang orang yang menghina dihina lagi. It goes totally opposite from Orang what the yang world membuli teaches. dibully lagi. That says an eye for an eye. Tapi Tuhan bilang
Berdoa bagi mereka yang But God menganiaya says, kamu. pray for those who persecute you. Bisa kita lakukan dengan Can kekuatan you kita? do it with your own flesh? Nggak bisa. You can't. Hanya melalui kekuatan rohnya yang tinggal di dalam kita. Only through the power of the Holy Spirit in us. Jadi apa yang membuat kita bisa berbahagia itu karena apa yang Dia kerjakan di dalam kehidupan kita. So what makes us happy and what makes us change is what He does in our hearts. Nah inilah yang dikatakan bahwa berkat yang dari Tuhan yaitu berkat yang tidak dihasilkan oleh dunia atau keadaan. Yang tidak dapat diambil oleh dunia atau keadaan. Itu tidak diproduksi secara eksternal dari luar ke dalam. Dan tidak dapat juga dihancurkan secara eksternal. So itu bicara tentang apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. So this is something that is not produced by the world or circumstances and cannot be taken away by the world or circumstances. It's not produced from the external and therefore cannot be externally destroyed. Oke, sekarang kedua. Apa yang menjadi khotbah di bukit ini sangat penting. Secondly, Nah, khotbah di bukit ini bertujuan untuk mengarahkan pendengarnya kepada Yesus Kristus sebagai the only one, satu-satunya harapan manusia untuk bisa memenuhi standarnya Allah. the Sermon on the Mount aims to point its listeners to Jesus Christ as humanity's only hope for meeting God's standards. Anda bisa bayangkan jika manusia tidak dapat memenuhi standarnya Allah, berarti ia memerlukan sesuatu hal yang bersifat supranatural untuk memampukannya. So man cannot live up to God's standards on his own. He needs supernatural power. Jadi khotbah ini berbicara dan mengarahkan pendengarnya kepada Yesus Kristus dan hanya Dialah satu-satunya harapan manusia. So this Sermon on the Mount leads us all to Jesus. Makanya dia katakan, I'm the way, the truth, and the life. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan hanya melalui Dia kita bisa sampai kepada kehendaknya Bapa. So that's why Jesus says, I am the way, the truth, and the life, and only through me can you reach the Father. Jadi kekristenan yang memisahkan Yesus itu bukanlah kekristenan. Kristenan. Kekristenan yang memisahkan Yesus, So a Christianity that is without Jesus without Jesus or separate with Jesus, or is not a separated from Christian. Jesus is not Christianity. Paham sampai sini ya? Oke, nah sekarang yang ketiga. Nah, kenapa penting? Karena khotbah di bukit menjelaskan akan pola, ada pattern Tuhan untuk kebahagiaan dan kesuksesan yang sejati. So the Sermon on the Mount, thirdly, also explains God's pattern for true happiness and success. Masih ingat pengkhotbah bilang bahwa segala sesuatu yang dikerjakan di bawah matahari sia-sia. So everything that happens under the sun is futile. Ya, yang bangun pagi jam 6, kerja, pulang jam 5, jam 6, jam 7 malam. So Dikatakan bahwa itu adalah So you wake up at 6 a.m. in the morning and then you go to work and then you reach home. It's everything under the sun. It's futile. jadi segala sesuatu yang kita lakukan harus berdasarkan di dalam Dia karena di luar Dia semua sia-sia. So everything that we do must be dependent on Him because everything outside of that is useless and futile. Jadi kitab yang kita tadi baca, pasal yang kita baca itu menyingkapkan standar, tujuan, dan motivasi yang dengan pertolongan Tuhan. Makanya nggak bisa dipisahkan dengan pertolongannya Tuhan. So this sermon reveals the standards, the goals, and the motivations that with God's help will fulfill what God has designed for man. Banyak orang yang mengalami berbagai macam penderitaan karena untuk memenuhi apa yang menjadi standar dunia. So many people, they face many sufferings because they're trying to reach the world standards. Di Jakarta terkenal dengan istilah pejuang cicilan. Pejuang cicilan. People who have to pay their debts for everything that they pay on installments, ya. Ya, demi supaya kelihatan eksis di sosial media, dia pergi berlibur, pakai kartu kredit, dia pergi melakukan apa, pokoknya semuanya pejuang cicilan. Pokoknya dipaksain supaya bisa kelihatan eksis dan kelihatan bahagia. Padahal di dalam dirinya penderitaan. So in order to look glamorous and famous, so you go on holidays using your credit card, and then in the end after that you have to pay off your installments very sufferingly. So it's not like a life of glamour that is so obvious portrayed. Oke, jadi di sini kita menemukan jalan kegembiraan dan kedamaian dan kepuasan yang hanya bisa didapatkan melalui Yesus. So here we find the path of joy and peace and contentment only through Jesus. Oke, nah ini ada hal yang sangat bisa digarisbawahi. Mencoba menerapkan ajaran Yesus atau apa yang Dia ajarkan kepada kita tanpa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu sia-sia. But on the other hand, trying to apply Jesus' teachings without accepting Jesus as Lord and Savior is futile. Jadi datang ke gereja, So when you come to church, tapi Anda tidak hidup di dalam kebenarannya, but you don't live under His guidance and His precepts,
I'm sorry to say, itu sia-sia. Sorry to say, that is all useless and futile. Semua kita butuh Tuhan. All of us need God. Janji yang dia berikan kepada setiap umat yang percaya kepada dia, kita bisa mampu klaim itu karena ketika kita tinggal di dalam dia. The promises that He gives us, we can only claim through when we are in Him and with Him. Makanya Jesus. perumpamaan tentang pokok anggur itu dikatakan bahwa kita harus melekat sama pokoknya. Talking about the vine and the branches, we as the branches, we have to be stuck to the vine, yeah? Bahkan Yohanes bilang, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. So apart from me as the vine, you can do nothing. Itu tegas loh. Perkataan Yohanes itu perkataan kayak berada di dalam sidang penghakiman. So that's what John was talking about. It's judgment. Kayak sedang di dalam pengadilan. It's judgment. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. So apart from me, Jesus says, you can do nothing. Oke, yang keempat, khotbah di bukit merupakan sumber kebenaran untuk menjadi saksi dan menjangkau orang lain bagi Kristus. Fourthly, the Sermon on the Mount is a source of truth to be a witness and reach others for Christ. Jadi apa yang Yesus ajarkan itu memampukan kita untuk menjadi saksi dan menjangkau orang lain bagi Kristus. Sehingga mereka melihat Yesus dalam kehidupan kita. So if we apply these principles of Jesus to our lives, then it will be like a spiritual magnet that attracts others to God. Bagaimana sih kamu bisa ngampunin orang yang menghina kamu? So someone may ask you, how do you forgive someone who's insulted you like that? Di situ adalah kesempatan untuk kita bersaksi tentang siapa dia yang bekerja dalam kehidupan kita. That's your opportunity to share your testimony. Oke, yang terakhir, kelima, Fifthly, kehidupan yang taat pada prinsip-prinsip yang Yesus khotbahkan adalah satu-satunya kehidupan yang dikehendaki dan diberkati Allah. a life that is obedient to the principles that Jesus preached is the only life that God desires and blesses. Jadi kalau pengen diberkati, So if you want to be blessed, taat pada prinsip-prinsip yang Yesus khotbahkan. obey these teachings of Jesus. Itu adalah alasan tertinggi orang percaya untuk mengikuti ajaran Yesus karena hal itulah yang menyenangkan Tuhan. So this is our ultimate reason why we follow Jesus' teachings, because it pleases God. Oke, ada 5 hal tadi yang kita sudah sama-sama bahas. So there were 5 things that we talked about just now. Hari ini ini semacam kayak introduction tentang apa yang Yesus sampaikan di dalam khotbah di bukit. So this is the introduction as to what Jesus was preaching on the mount. Nah, minggu depan kita akan bahas ayat demi ayat tentang ajaran tentang ucapan bahagia. So next week we will go through verse by verse. Nah, hari ini apa yang kita pelajari bahwa Allah ingin manusia bahagia dan menerima berkatnya. So what did we learn today? Number 1, God wants us to be happy. Jadi apa yang kita baca itu dia menawarkan, kamu pengen bahagia through me, melalui aku. He offers you happiness, but it's only through Him. Kamu ingin menerima berkat If you want to receive blessings, melalui aku. it's only through me. Kamu ingin lepas dari segala kutuk-kutuk If you want to be delivered from all curses, melalui aku. it's only through me. Memang iya, dalam perjanjian lama Tuhan menunjukkan kebesaran kekekalannya ketika dia menetapkan hukum di dunia ini. So the law was how He showed He was great. Ya. Namun di dalam perjanjian baru dia menunjukkan bahwa manusia nggak bisa memenuhi tuntutan Allah tanpa melalui anaknya sendiri yaitu Yesus Kristus. But in the New Testament, He shows that we can never reach where He wants us to be unless we go through Jesus, His Son. Kesimpulannya adalah mengakui bahwa kita ini manusia yang membutuhkan Tuhan, membutuhkan harapan yang ada di dalam Yesus. So in conclusion, we need to recognize that we as humans, we are sinful, we are limited, we need the hope that is in Jesus. Banyak orang mengatakan saya udah bertobat kok, So many people will say, oh, I've already repented. tapi ternyata pertobatan yang dimasukkan di dalam Alkitab itu adalah proses yang terus-menerus. But this repentance process in the Bible, it talks about sanctification, which is day by day. Jadi kalau kita menyadari bahwa saya belum bisa memenuhi standarnya Tuhan, repent. And when we realize that we are not at God's standards, we need to repent. Bertobat itu proses yang terus-menerus. Repentance is the daily progress, daily process. Ketika kita bertobat, When we repent, kita menerima kasih dan pengampunannya, we receive His love and His forgiveness, dan kita diberikan kemampuan kembali untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. and we will be given the grace to be able to live out the life that He wants for Dan us. itulah yang dikatakan bahwa kita bisa claim janjinya buat kehidupan And kita. that is why we claim the promises.